Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ridho Sudiono di channel Ridho Sudiono. Kali ini saya akan bercerita tentang gedung Villa Isola di Bandung. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tinggalkan like dan komen untuk mendukung channel ini biar lebih besar. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita cerita tentang gedung Villa Isola di Bandung. Gedung Villa Isola di Bandung ini juga merupakan bangunan Belanda atau bangunan tua yang masih terawat dan masih bagus. Gimana ceritanya? Oke, langsung saja. Ada yang familiar dengan gedung ini? Untuk yang rumahnya di sekitar daerah Ledeng atau Setiabudi Bandung, atau yang pernah kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP, sekarang lebih dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, pasti sangat familiar dengan bangunan ini. Apalagi dengan taman patternnya dan juga noni Belanda di bangku keempatnya. Tapi untuk sejarah gedung ini sendiri, apa semua sudah tahu? Yuk kita simak sedikit cerita bangunan villa ini yang begitu megah di masanya. Villa Isola adalah bangunan villa yang terletak di pinggiran utara kota Bandung, berlokasi pada tanah yang tinggi di sisi kiri jalan menuju Lembang atau Jalan Setiabudi. Villa Isola adalah salah satu bangunan bergaya arsitektur, bergaya art deco yang banyak dijumpai di Bandung. Villa Isola dibangun pada tahun 1933. Apakah bersamaan dengan lahirnya Persib Bandung? Milik seorang hartawan Belanda yang bernama Dominic William Baretti, seorang raja koran keturunan Indo-Jawa Belanda yang sangat kaya raya. Konon kehidupannya yang sangat mewah dan glamor pada masanya. Pembangunan villa ini dilakukan pada masa krisis global. Namun Tuan Baretti sanggup mengeluarkan uang foldernya yang sangat mahal, sekitar 250 miliar rupiah hari ini, untuk membayar seorang arsitek terkemuka saat itu, yaitu Charles Forsterwall Schumacher. Kemudian bangunan mewah yang dijadikan rumah tinggal ini dijual dan menjadi bagian dari hotel Savoy Homan. Berkembang selanjutnya, ia dijadikan gedung IKIP yang sekarang UPI, yang dijadikan kantor rektorat UPI. Gedung ini berarsitektur modern dengan memasukkan omset tradisional dengan filsafat arsitektur Jawa bersumbu kosmik utara selatan, seperti halnya gedung utama ITB dan gedung Sate. Orientasi kosmik ini diperkuat dengan taman memanjang di depan gedung ini yang tegak lurus dengan sumbu melintang bangunan ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Bangunan yang berlantai 3 dengan lantai terbawah lebih rendah dari permukaan jalan raya disebabkan karena topografinya tidak rata. Ranah sekeliling luas terbuka, dibuat taman berteras-teras melengkung mengikuti permukaan tanahnya. Sudut bangunan yang melengkung-melengkung membentuk seperempat lingkaran. Secara keseluruhan bangunan dan taman bagaikan air yang bergelombang yang timbul karena benda jatuh, sehingga gedung ini merupakan penyesuaian arsitektural antara bangunan terhadap lingkungan. Sedikit intermezzo, ada suatu publikasi khusus pada masa Hindia Belanda untuk villa ini yang ditulis oleh Insinyur W. Leijme, seorang arsitek dari negeri Belanda. Dalam publikasi ini, Leijme mengatakan bahwa di Batavia ketika urbanisasi mulai terjadi, banyak orang mendirikan villa di pinggiran kota dengan gaya arsitektur klasik, tetapi selalu beradaptasi dengan alam dan ventilasi. Jendela dan ganggang yang berfungsi sebagai isolasi panas matahari. Hal ini juga dianut oleh Villa Isola Bandung pada masa pendudukan Jepang. Gedung ini sempat digunakan sebagai kediaman sementara Jenderal Hitoshi Imamura. Jenderal Hitoshi Imamura saat menjelang perjanjian Kalijati dengan pemerintah terakhir Hindia Belanda di Kalijati, Subang pada bulan Maret 1942. Bagian villa yang menghadap utara dan selatan digunakan untuk ruang tidur, ruang keluarga, dan ruang makan. Masing-masing dilengkapi jendela dan pintu berkaca lebar, sehingga penghuni dapat menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Pemandangan yang indah ini juga dapat diamati dari teras yang memanfaatkan atap beton yang tertulang di atas lantai 3. Pada taman belakang terdapat kolam dengan pergola untuk bunga anggrek, mawar, dan dilengkapi dengan lapangan tenis. Di depan sebelah utara, jauh terpisah dari bangunan utama, ditempatkan unit pelayanan yang terdiri dari garasi untuk beberapa mobil, rumah supir, pelayan, gudang, dan lain-lain. Itu gerbang masuk villa terbuat dari batu yang dikombinasikan dengan besi, membentuk bidang horizontal dan vertikal. Setelah melewati gapura dan jalan aspal yang begitu lebar, terdapat pintu masuk utama yang dilindungi dari panas dan hujan dengan portal datar dari beton bertulang mengikuti lengkungan-lengkungan batu. Denah portal juga melengkung berupa bagian dari lingkaran. Pada sisi kanannya, ujung perpotongan di kedua lengkungan
yang disanggah oleh kolom tunggal yang mirip dengan bagian rumah Toraja atau tongkonan. Setelah melalui pintu utama, terdapat vestibule sebagaimana rumah-rumah Eropa pada umumnya. Namun di balik kehebatan dan mewahnya villa ini, siapa yang menyangka jika Baretti ini mempunyai kehidupan yang kacau balau. Sejak villa ini berdiri, Baretti tidak sempat menikmati lama tinggal di villa yang berlokasi di Jalan Setiabudi ini. Kehidupan mewahnya membawa dia hidup dalam banyak intrik dengan pemerintah Hindia Belanda. Baretti memang terkenal dengan kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda, hingga korannya pun sering disinyalir menjadi corong pemerintah Belanda. Namun dia sendiri mempunyai kedekatan khusus dengan pemerintah Jepang yang kemudian membuat geram pemerintah Belanda. Kehidupan yang penuh intrik ini membuat Baretti sering menyendiri dan enggan bertemu dengan banyak orang. Tidak heran jika Ila Busola yang tenang dan damai ini menjadi tempat untuk berdiam oleh Baretti. Di bagian dalam villa tertulis M Isolo E Vivo, yang artinya kurang lebih menyendiri untuk bertahan hidup. Keadaan tersebut diperparah dengan gaya hidup Baretti yang sering berganti-ganti istri. Dia sempat membuat seorang gubernur jenderal marah karena yang dinikahinya adalah anak wanitanya. Segala polemik dan intrik Baretti berujung pada akhir hidupnya yang tragis. Saat Baretti berada di Belanda, istri mengundang untuk libur Natal ke Indonesia. Sayangnya, dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, pesawat yang ditumpanginya jatuh di perbatasan Suriah. Menurut laporan resmi, pesawat tersebut jatuh karena tersambar petir. Namun dari info lain, pesawat itu jatuh karena ditembak tentara Inggris. Info lain tadi menyebutkan bahwa kedekatan Baretti dengan pemerintah Jepang membuat kerajaan Belanda dan Inggris menganggap orang ini berbahaya dan menjadi ancaman. Namun akhir dari kebenaran kisah jatuhnya pesawat yang ditumpang Baretti tidak pernah terungkap sampai saat ini. Nah, demikian sekilas cerita tentang gedung Villa Isola di Bandung yang kemudian digunakan oleh IKIP yang sekarang menjadi UPI. Sekian cerita tentang gedung Isola Bandung. Kalau memang cerita ini bermanfaat, silahkan share di media sosial kalian. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.